Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rosina Stompo dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 2005114114192, di mana pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah UAS akhir semester dari mata kuliah Sejarah Indonesia pada masa kolonial dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Yang bakal dibahas pada video kali ini adalah Partai Buruh Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia, sejarah gerakan buruh di Indonesia tidak bisa terlepas dengan sejarah gerakan buruh di dunia. Sebagaimana nanti akan dijelaskan lebih lanjut, terlihat bahwa ide-ide untuk memperjuangkan nasib buruh di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh ide-ide perjuangan buruh yang terjadi di negara lain, terutama yang ada di Eropa. Tuntutan untuk pengurangan jam kerja menjadi 8 jam meningkatkan upah yang layak, sehingga kebebasan untuk berserikat dan berpolitik bagi kaum buruh ialah beberapa hasil yang dapat dicapai oleh gerakan-gerakan buruh di atas yang sampai saat ini masih dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh kaum-kaum buruh sendiri. Ide-ide untuk memperjuangkan nasib buruh yang terjadi di wilayah Eropa pada perkembangan selanjutnya berhasil menyebar ke wilayah Asia, bahkan akhirnya sampai juga ke Indonesia. Sneflit mungkin dapat dikatakan sebagai orang yang pertama kali membawa dan menyebarkan ide-ide gerakan perjuangan buruh di Indonesia pada saat itu, terutama pada Hindia Belanda. Dan selanjutnya ada faktor-faktor terbentuknya Partai Buruh. Ide-ide untuk memperjuangkan nasib buruh cepat menyebar di wilayah Hindia Belanda. Hal ini setidaknya disebabkan atau didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, jumlah buruh yang semakin banyak. Kedua, timbulnya kesadaran para buruh pribumi akan kondisi eksploitatif tempat mereka bekerja dan hidup. Yang ketiga, kondisi sosial dan ekonomi politik pada para buruh pribumi saat itu. Yang keempat, kondisi sosial, ekonomi, dan politis tersebut menimbulkan perasaan senasib, sepenanggungan, atau solidaritas di kalangan buruh pribumi. Dan yang kelima itu sudah ada tokoh-tokoh dari kalangan pribumi yang aktif berupaya melakukan perorganisasian kesadaran kaum buruh di Hindia Belanda, seperti misalnya yang dilakukan oleh Samun dan R.M. Sweetjor-Pranoto di Si Raja Mogok. Yang selanjutnya adalah munculnya berbagai organisasi buruh. Keinginan untuk memperjuangkan nasib buruh tentunya tidak hanya berhenti sampai tingkatan ide, karena hal itu ternyata juga diupayakan terwujud menjadi sesuatu yang lebih konkret, yaitu dalam bentuk wadah organisasi dan aksinya. Pertama, pada tahun 1905 dibentuklah Vereniging dan Vansportven Troweg Personel atau VSTP, atau juga disebut sebagai Serikat Buruh Kereta Api dan Kereta Api Listrik. Yang kedua, di Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan organisasi buruh yang pertama kali di Indonesia. Ketiga, setelah itu muncul beragam organisasi buruh seperti Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumi Putra atau P3B, 27 Perhimpunan Kaum Buruh dan Tani atau PKBT, yang terakhir ada Persatuan Pergerakan Kaum Buruh atau PPKB. Keempat, organisasi dalam bentuk partai politik yang mempunyai program perjuangan untuk membebaskan nasib kaum buruh terbentuk pada tahun 1920, yaitu dengan berdirinya Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan masih banyak organisasi buruh sebagai organisasi yang bergerak pada saat itu di Hindia Belanda. Seringkali mereka melakukan aksi-aksi perlawanan dalam bentuk pemogokan. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan dan Orde Lama, buruh pada kurun waktu 1940-an semakin banyak bermunculan partai politik yang dibentuk dengan tujuan diserahkan kepada semangat untuk memperjuangkan nasib buruh, namun juga mengaitkan dengan isu pembebasan nasional atau kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Partai buruh terbentuk pada masa pasca kemerdekaan dan Orde Lama. Yang pertama, PIB atau Partai Buruh Indonesia pada mulanya ialah organisasi pertama bernama Barisan Buruh Indonesia BBI yang didirikan pada tanggal 15 September 1945. BBI merupakan organisasi buruh yang tugas-tugasnya ialah untuk membentuk proses perjuangan Indonesia. Yang kedua adalah Partai Buruh PBM, dapat dianggap sebagai wujud kritik dari keberadaan PBI yang dianggap telah menyimpang dan cita-cita untuk memerdekakan secara total Republik Indonesia. Karena PBI mendukung perundingan Linggarjati, Syamsu yang merupakan tokoh pendiri PBI bersama Sudijono dan Rahmat yang juga merupakan tokoh-tokoh PBI setelah keluar dari PBI akhirnya pada tanggal 28 Januari mendirikan PBM di Solo. Yang ketiga, adanya Partai Rakyat Jelata. Partai Jelata ini didirikan pada tanggal 1 Oktober 1945, awalnya sebagai Persatuan Rakyat Jelata
Partai jelata ini didasarkan atau diasaskan oleh kejelataan atau keproletaran sekaligus hendak melawan siapa saja yang merusak hak Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah masa Orde Baru. Setelah meletus peristiwa 30 September 1965, aktivitas politik di Indonesia mulai mengalami pembatasan. Perlahan-lahan mulai dijalankan politik hukum kepartaian yang menyederhanakan jumlah partai politik, yang dimana hal ini juga berdampak pada keberadaan Partai Buruh di Indonesia. Adapun dampaknya di Partai Buruh Indonesia, yang pertama adalah kebijaksanaan pemerintah dan dengan kaitannya dan upaya mempertahankan bentuk serikat buruh yang tunggal atau single union sejak tahun 1973. Yang kedua, kebijaksanaan pemerintah dalam kaitannya dengan upaya menciptakan hubungan perburuhan yang harmonis melalui doktrin hubungan perburuhan Pancasila atau HPP sebagai dasar hubungan perburuhan yang tidak mengenal hak mogok. Yang ketiga, adanya kebijaksanaan pemerintah dalam kaitannya dengan upaya melarang, mencegah ataupun menanggulangi pemogokan. Pada rezim Orde Baru sering terjadi gerakan-gerakan buruh dengan menggunakan isu bahaya laten komunis. Jadi dengan demikian partai buruh yang ada pada masa Orde Lama dipaksa melebur ke partai politik yang diakui oleh pemerintah Orde Baru, dan khusus untuk PKI, partai politik ini dibubarkan secara langsung dan dilarang keberadaannya melalui surat keputusan nomor 1/3-1/1966 tentang pembubaran partai politik, yang dimana dengan demikian partai yang mengusung ideologi kaum buruh untuk sementara mengalami kematian atau mati suri. Yang selanjutnya pada masa reformasi, memasuki era reformasi ada ditandai dengan tumbangnya Presiden Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun. Politik hukum kepartaian mulai membuka keran bagi masyarakat Indonesia untuk mendirikan beragam partai politik, di mana pada tahun 1999 pemilihan umum pertama di masa reformasi telah mendapat beberapa partai kaum buruh yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, yaitu misalnya PRD, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, Partai Buruh Nasional, Partai Solidaritas Pekerja, dan Partai Pekerja Indonesia. Di mana ironisnya bangsa-bangsa tersebut atau partai-partai buruh tersebut ternyata tidak berhasil memperoleh kursi di dalam perwakilan rakyat ataupun DPR 45, dan memasuki pemilihan umum 2004 jumlah partai buruh yang resmi ikut menjadi peserta mengalami penyusutan hanya satu partai, yaitu Partai Buruh Sosial Demokrat. Partai buruh lainnya seperti Partai Buruh Indonesia, Partai Buruh Nasional, Partai Pekerja Indonesia, Partai Perjuangan Pelajar dan Pekerja, Partai Solidaritas, dan partai lainnya dibatalkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 2002 tentang partai politik, sedangkan Partai Kongres Pekerja Indonesia dan Partai Tenaga Kerja Indonesia tidak lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum. Di mana pada masa reformasi juga pemilihan umum pada tahun 2009 tercatat hanya tinggal satu partai buruh saja yang berhasil menjadi peserta dalam pemilihan umum, yaitu Partai Buruh. Bahkan partai buruh ini harus terhambat keikutsertaannya dan harus berhenti setelah melalui proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Partai Buruh berhasil menjadi kontestan dalam pemilihan umum tahun 2009 46, sedangkan untuk pemilihan umum tahun 2014 tidak ada satupun partai kaum buruh yang berhasil menjadi peserta pemilihan umum. Namun upaya untuk membangun partai politik yang relatif kuat dan yang diperuntukkan bagi perjuangan kesejahteraan buruh tidak pernah berhenti. Di mana partai politik pertama kali di Indonesia didirikan pada tanggal 28 Agustus 1998 adalah Partai Buruh Indonesia, di mana diketuai sebagai ketua umum Partai Buruh ialah Muchtar Pakpahan, dan sebagai presiden sampai saat ini adalah Said Iqbal. Periode Partai Buruh Indonesia pada tahun 2021 sampai 2026 saat ini adalah presiden sebagai Said Iqbal, wakil presiden Agus Supriyadi, sekretaris jenderal Ferry Nurzarli, bendahara umum Lutano Budianto, ketua Majelis Nasional Agus Ruli Ardiansyah, ketua Mahkamah Ridan Hatam Aziz, ketua Badan Pendiri atau Majelis Rakyat Sony Puji Sasono. Sejarah singkatnya adalah pada tahun 1999 pemilu tersebut partai ini memakai nama Partai Buruh Nasional dengan nomor urut 37. Lalu pemilu 2004 partai ini menggunakan nama Partai Buruh Sosial Demokrat atau PBSD dengan nomor urut 2. Lalu pemilu 2009 Partai Buruh sebelumnya tidak lulus verifikasi, tetapi dengan adanya gugatan 4 partai Gurem pada
pemilu 2004 kepada Majelis Konstitusi. Akhirnya 4 partai politik Duren tersebut disahkan juga menjadi parpol peserta pemilu. Salah satunya adalah Partai Buruh. Selanjutnya pada pemilu 2009 Partai Buruh mendapat peringkat atau nomor urut 44. Pada tanggal 5 Oktober 2021 oleh Said Iqbal, Partai Buruh dideklarasikan kembali dengan simbol partai yang berasaskan dua alasan. Alasan utama terbentuknya kembali partai yang dimana diantara Partai Buruh diantaranya karena Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih, sekian ya penjelasan yang dapat saya berikan tentang sejarah singkatnya Partai Buruh Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua.